Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Ardelia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire di mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Food Frequency Questionnaire atau FFQ ini merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang digunakan untuk mengetahui pola makan dengan menanyakan frekuensi konsumsi makanan dalam periode tertentu. Dapat berbentuk kualitatif atau semi kuantitatif yang mampu menggambarkan pola makan jangka panjang. Dalam praktikum ini, FFQ diterapkan pada individu dan 16 responden perempuan usia 19-21 tahun untuk melatih, mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data konsumsi pangan dari metode ini. Dengan tujuannya tadi, seperti tadi, mengumpulkan data konsumsi pangan menggunakan metode FFQ, menganalisis frekuensi konsumsi bahan makanan berdasarkan data FFQ, lalu menyajikan data hasil analisis frekuensi konsumsi bahan makanan dalam bentuk diagram dan pie chart, dan yang terakhir untuk interpretasi dari pola konsumsi bahan makanan responden berdasarkan metode FFQ. Ini merupakan data responden individu yang digunakan untuk dianalisis dengan nama responden Dena Suhanindya Orsidaniar dengan data diri yang lengkap sebagai berikut. Pengumpulan data konsumsi pangan menggunakan metode FFQ ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Melalui metode ini akan diperoleh informasi mengenai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden beserta frekuensinya selama 1 bulan terakhir. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai kelompok pangan seperti tabel yang ada di kiri sebagai berikut ini. Ada 13 kelompok pangan. Nah, kategori makanan tersebut digunakan sebagai kategori frekuensi konsumsi dan skor numerik sebagai berikut. Ini ada 6 skor numerik. Nah, pemberian nilai frekuensi ini untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif sehingga analisis pola konsumsi ini lebih mudah dan memungkinkan perbandingan antar individu serta mengidentifikasi pangan yang paling sering atau jarang dikonsumsi. Setelah data frekuensi yang sebelah kanan ini dikumpulkan, dilakukan perhitungan total skor dan persentasenya. Ada 6 kategori frekuensi digabung. Ini kategori 6 frekuensi ini digabung menjadi dua kategori, ada jarang dan sering. Dan hasilnya dari responden individu ini sendiri, responden Anindya memiliki persentase konsumsi sering sebesar 53,6%, sedangkan pada konsumsi jarang ini 46,4%, yang menunjukkan pola konsumsi relatif lebih tinggi meskipun beberapa kelompok pangan tetap jarang dikonsumsi. Tabel ini menampilkan hasil analisis FFQ berdasarkan kelompok selama 1 bulan terakhir dengan frekuensi konsumsi diklasifikasikan dan diberi skor numerik. Total skor digunakan untuk menggambarkan kebiasaan makan serta mengidentifikasi kelompok pangan yang paling jarang dikonsumsi, sering dan jarang dikonsumsi. Setelah data tiap responden ini dijumlahkan, dibuat rekapitulasi dalam bentuk tabel kelompok agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Dan rekap ini memudahkan melihat kecenderungan pola konsumsi secara komprehensif pada tingkat kelompok. Seperti berikut ini merupakan contoh data FFQ responden yang ada di kelompok. Ada Salvia Rafa Aura Ayu, Alika Para Madina Putri Sosa, dan Dena Suhanindya Orsidaniar. Ini merupakan rekapitulasi skor FFQ kelompok berdasarkan skor, di mana berdasarkan rekapitulasi rata-rata skor konsumsi responden adalah 357 dan dijadikan sebagai batas pengelompokan. Kelompok pangan dengan skor kurang dari 357 itu dikategorikan sebagai jarang dengan kelompok makanan sebagai berikut. Lalu pada total lebih dari sama dengan 357 ini dikelompokkan sebagai sering. Nah, pengelompokan ini tuh membantu menggambarkan pola dan preferensi konsumsi responden secara lebih jelas sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sistematis, serta cocok untuk disampaikan untuk melihat kelompok pangan mana yang perlu diperhatikan baik karena terlalu jarang dikonsumsi maupun sering dikonsumsi. Berikut ini merupakan data FFQ kelompok berdasarkan jumlah individu atau responden dalam kelompok. Didapatkan bahwa tabel ini menunjukkan jumlah responden atau N dan persentase yang mengonsumsi setiap jenis pangan yang dikategorikan jarang atau sering. Data ini dikelompokkan per kategori pangan. Misalnya bagian rata-rata memberikan gambaran umum berapa persen responden yang jarang dengan sering yang mengonsumsi kelompok pangan tersebut. Seperti pada susu dan produk susu bubuk ini ada total 15 responden yang mengonsumsi produk ini jarang dan 1 responden sering, dan ini akan dipersentasekan. Tujuannya adalah untuk memudahkan melihat pola konsumsi di tingkat kelompok tersebut, bukan hanya per individu, sehingga bisa diketahui kelompok pangan mana yang lebih banyak dikonsumsi dan mana yang jarang. Ini merupakan rekapitulasi data FFQ kelompok berdasarkan jumlah individu atau responden dari tabel sebelumnya. Kita rekap jadi satu.
dan dibuat diagram batang sebagai berikut ada di gambar kanan ini agar mempermudah analisis. Dan berdasarkan tabel dan diagram batang, sebagian besar kelompok pangan dikonsumsi dalam kategori jarang yang ditampilkan pada diagram batang berwarna pink. Dan diagram batang warna pink ini juga mendominasi. Konsumsi sering ini hanya terlihat pada beberapa makanan olahan yang ditampilkan di diagram biru muda. Ini merupakan pie chart hasil frekuensi konsumsi pangan, di mana pie chart ini dapat membantu melihat distribusi konsumsi tiap kelompok pangan, seperti pada susu dan produk susu bubuk ini, eh, bahwa konsumsi jarang ini lebih besar, yaitu 94,6%, 94%, dan pada konsumsi sering ini, kelompok konsumsi sering ini hanya 6%. Jadi pie chart ini membantu melihat distribusi konsumsi tiap kelompok pangan. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa konsumsi tertinggi berasal dari produk bakery dan saus, dressing, dan rasa bubuk. Sedangkan susu bubuk, produk ikan, dan makanan cepat saji ini memiliki konsumsi yang paling rendah. Ini juga merupakan pie chart hasil frekuensi konsumsi pangan. Nah, berdasarkan hasil analisis FFQ pada individu dan kelompok, diperoleh bahwa terdapat perbedaan dalam kebiasaan konsumsi pangan, di mana di individu ini atau responden ini memiliki skor tertinggi pada kelompok sering, yaitu 53,6%. Sedangkan pada analisis FFQ kelompok, didapatkan kelompok jarang, terutama pada pangan bergizi seperti susu dan ikan, pada kelompok sering seperti saus atau dressing dan produk bakery, serta serealia. Mungkin saran yang dapat disampaikan, wawancara perlu melakukan wawancara pada waktu yang tepat untuk meminimalkan bias ingatan, terus memperbanyak jumlah responden agar hasil lebih representatif, lalu menggunakan aplikasi seperti Excel atau spreadsheet untuk konversi data dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan, serta menyajikan data atau hasil dalam bentuk tabel, diagram batang, atau pie chart atau yang lainnya agar mudah dipahami dan dianalisis. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan untuk analisis FFQ pada praktikum kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.